Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurulillah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Pada kesempatan kali ini saya akan coba mempraktekkan bagaimana cara berwudu Rasulullah ketika beliau berwudu dengan satu mud air. Jadi sekali lagi, di dalam wudu ada bab larangan untuk israf, yaitu berlebih-lebihan di dalam menggunakan air. Sebab ada satu hadis sahih yang menyatakan, jauhilah kalian perkara-perkara israf, berlebih-lebihan dalam air, walaupun kalian berada di dalam sungai yang mengalir. Di zaman Rasulullah saja air itu masih bebas, masih begitu banyak, tetapi Rasulullah sudah menyatakan hadis seperti ini. Apalagi konteksnya di zaman sekarang ini air beli, apalagi kita menggunakan fasilitas masjid ataupun yang lainnya. Jadi konteks berwudu menggunakan satu mud air itu bisa kita gunakan ketika terjadi beberapa keadaan yang memang memungkinkan. Satu mud air itu segini, jadi ini kira-kira ada 2 mud, ini bisa kita gunakan untuk berwudu 2 kali. Jadi kalau kita menghadapi keadaan misalkan kita antri berwudu banyak orang, maka kita bisa menggunakan teknik seperti ini. Atau mungkin kita dalam keadaan musafir, perjalanan, sulit air, kita bisa menyiapkan satu botol begini untuk wudu 2 kali. Caranya sama seperti apa yang saya sampaikan beberapa waktu yang lalu dalam video, tetapi memang mohon maaf kemarin ada beberapa kesalahan, diantaranya mengusap muka itu 1 kali. Itu dalam video yang lalu saya 3 kali, itu sebenarnya Rasulullah menggunakan cuma disapu, bukan dibasuh, tetapi disapu 1 kali saja Rasulullah. Jadi mudah-mudahan kajian pada pagi hari ini manfaat. Cara yang pertama sama seperti yang saya lakukan kemarin. Rukun yang pertama itu caranya kita membaca basmalah dulu, karena Rasulullah menjelaskan tidak sah sholat melainkan dengan berwudu, dan tidak sah wudu melainkan membaca basmalah. Pertama kita ambil saja sambil baca basmalah. Kemudian di sela-sela jari ini kita silang-silang, dibersihkan. Kuku-kuku mungkin ada kotoran, kita bersihkan. Di punggung semuanya dibersihkan, dan usahakan pergelangan dilebihkan sedikit. 1 kali, ambil lagi, 2. Niat itu di dalam hati saja. 3. Kemudian membasuh mulut dengan hidung serentak kayak kemarin itu. Dilepaskan dengan tangan kiri, karena Rasulullah juga mengeluarkan dengan tangan kiri. Kemudian di waktu muka juga seperti itu, seperti wudunya Ibnu Abbas. Ambil tangan kanan, kemudian dibagi pakai 2 tangan, diusapkan. Batas wajah itu antara seluruh sini sampai daging begini, semuanya dibasuh 3 kali juga. Bagi yang punya jenggot terlalu tebal, kita bisa menyilang-nyilangnya. Kemudian tangan sampai ke siku, usahakan digosok-gosok supaya air itu benar-benar merata. 1, 2, 3. Kemudian tangan kiri.
biasanya teman-teman cuma di depan saja, di belakang tidak basah. Ini harus betul-betul dibasahkan. Kemudian mengusap sebagian muka, bukan membasuh ya. Dalam Al-Qur'an itu bukan membasuh. Jadi tidak wajib basah, tetapi mengusap saja. Basahi tangan, dan bagi dua, kemudian diusap dari ujung dahi sampai ke terakhir tumbuhnya rambut belakang. Kemudian dikembalikan lagi, baru ujung jari masuk ke telinga, jempolnya ini mengusap juga seperti itu bersamaan. Bagi ibu-ibu yang rambutnya panjang, bisa menggunakan sama juga seperti ini, sudah sampai ke belakang, kemudian kembalikannya cukup ditepuk-tepuk, sudah memadai. Seperti itu. Kemudian sama juga kaki. Sampai ujung-ujung kaki ini dimasukkan, kata Imam Malik, di ujung-ujungnya ini dibersihkan. Dan yang kiri dan kita berdoa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Alhamdulillah, separuh saja, jadi masih bisa kita gunakan untuk sekali lagi. Jadi mudah-mudahan pembahasan pada kesempatan kali ini manfaat, dan mohon maaf atas kekurangan di video yang lalu ya, mengenai mengusap rambut. Itu cukup satu kali saja Rasulullah praktekkan. Mudah-mudahan manfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tekan aja.